Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Azahra Rilis Nabila dengan NPM 23062166610. Pada video kali ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang sistem manajemen dan juga organisasi yang dapat diaplikasikan dalam bidang fisioterapi sebagai bentuk tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar organisasi dan manajemen fisioterapi C. Sistem manajemen dalam fisioterapi berarti mengacu pada suatu struktur ataupun proses yang digunakan dalam mengatur atau mengelola praktek-praktek dalam bidang fisioterapi. Nah, sistem ini akan membantu fisioterapis dalam memberikan layanan yang efektif dan juga efisien kepada para pasiennya. Organisasi dalam bidang fisioterapi ini merujuk pada suatu struktur dan pengaturan internal praktek fisioterapi yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi dalam bidang fisioterapi ini meliputi pengaturan tata letak fisik praktek dan juga pembagian tugas di antara para staf, bahkan tim perawatan lainnya. Dalam praktek fisioterapi, implementasi sistem manajemen dan organisasi yang baik dapat membantu memberikan pelayanan kepada pasien secara optimal dan juga menjalankan praktek secara efisien. Nah, berikut adalah implementasi sistem manajemen dan juga organisasi dalam bidang fisioterapi. Di antaranya adalah sistem manajemen rekam medis, sistem manajemen inventoris, sistem pelaporan dan evaluasi kinerja, sistem penjadwalan dan manajemen janji, sistem kolaborasi tim, dan juga sistem pendidikan pasien. Dengan mengaplikasikan manajemen rekam medis ini dapat memungkinkan fisioterapis untuk mencatat dan mengelola informasi pasien mencakup riwayat medis, hasil evaluasi fisik, rencana perawatan, dan juga catatan kemajuan. Hal ini dapat mempermudah akses terhadap informasi pasien, meningkatkan koordinasi perawatan, dan juga mengurangi resiko kesalahan dalam pencatatan. Dengan menerapkan manajemen inventaris dapat mempermudah fisioterapis dalam hal pelacakan dan juga pengelolaan akan ketersediaan peralatan fisioterapis. Hal ini mencakup memastikan ketersediaan peralatan fisioterapis yang dibutuhkan, menjaga pemeliharaan peralatan, dan juga penggantian peralatan yang diperlukan. Dengan menerapkan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja dapat membantu fisioterapis dalam memantau hasil kinerja praktek fisioterapis. Hal ini mencakup jumlah pasien yang dilayani, kepuasan pasien, dan juga hasil praktek dari terapi tersebut. Evaluasi secara rutin juga dapat membantu mengidentifikasikan bagian yang memerlukan perbaikan dan juga memastikan agar praktek selanjutnya dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Nah, Ibu setelah melakukan terapi dan perawatan pada hari ini, alhamdulillah Mbak, setelah perawatan tadi keluar dari sini udah mendingan Mbak, udah nggak terasa sakit lagi. alhamdulillah ya kalau begitu. Nah, dengan menerapkan sistem penjadwalan dan manajemen waktu dapat membantu fisioterapis dalam menentukan jadwal yang efisien kepada pasiennya serta mengatur dan mengelola waktu jadwal bagi fisioterapis itu sendiri. Hal ini dapat memungkinkan pengelolaan waktu yang lebih baik, menghindari kekosongan waktu, dan juga untuk memastikan bahwa pasien tersebut mendapatkan perawatan sesuai jadwalnya. Pertemuan selanjutnya saya akan rencanakan untuk di minggu selanjutnya ya Bu ya, di waktu yang sama ya. Oke Mbak. Nah, selanjutnya dengan menerapkan atau mengaplikasikan sistem kolaborasi tim ini dapat menghasilkan komunikasi dan juga kolaborasi yang efektif antara tenaga fisioterapis dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, ahli gizi, dan terapis lainnya. Kolaborasi yang efektif ini kemudian dapat meningkatkan pemahaman tentang kondisi pasien dan juga merancang rencana perawatan secara holistik. Nah, dalam menerapkan sistem pendidikan pasien, artinya fisioterapis harus mampu memberikan informasi yang relevan terhadap kondisi kesehatan pasien tersebut, termasuk langkah-langkah pencegahan dan rencana perawatan yang akan dijalani oleh pasien tersebut. Nah, sistem ini digunakan dan diaplikasikan untuk meningkatkan pemahaman pasien serta ketaatan pasien akan perawatan mereka.
yakni diatermi. Jadi nanti ibu akan berbaring di bawah gelombang panas dengan frekuensi yang cukup tinggi selama kurang lebih 15 menit. Nanti juga saya akan memberikan beberapa latihan fisik dan TENS untuk yang berguna untuk mengurangi nyeri yang ibu rasakan. Aduh Mbak, itu panasnya seberapa Mbak? Ibu tenang aja, karena nanti saat proses berlangsung kami akan mengawasi proses diatermi ini dengan beberapa tenaga kesehatan dan beberapa tim di sini. Dan diatermi ini juga berguna untuk melemaskan ketegangan pada otot-otot dan juga organ ibu. Jadi ibu tenang saja dan percaya kepada kami. Oke. Nah, dengan menerapkan sistem manajemen dan organisasi yang dilakukan secara efektif, maka hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi kinerja dari praktek operasional fisioterapi itu sendiri, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan fisioterapi terhadap pasien, serta membantu dalam mencapai hasil perawatan yang lebih baik. Nah, itu tadi beberapa materi singkat mengenai sistem manajemen dan juga organisasi yang dapat diaplikasikan dalam bidang fisioterapi. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.